Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan disiapkan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas telah menyiapkan teman-temannya. Jadi, nanti di akhir pelajaran, ketua kelas saya minta untuk screenshot absen sebagai absen pengganti absen ya teman-temannya yang di partisipan. Baik, Bu. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mencari terlebih dahulu materi yang akan saya bawakan. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, baik. Jadi, di sini kita akan membahas tentang perubahan sosial dan dampaknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu integrasi sosial. Nah, di mana integrasi sosial di sini adalah perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, perlu diikuti adanya penyesuaian baik unsur masyarakat maupun unsur baru. Nah, dalam unsur yang saling berbeda dapat saling menyesuaikan diri. Nah, yang kedua ada disintegrasi sosial, di mana disintegrasi sosial ini adalah proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah satu sama lain. Nah, yang kedua, proses ini terjadi akibat hilangnya ikatan kolektif yang mempersatukan anggota kelompok yang lain dengan kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan sosial. Di sini sering terjadi dengan perubahan unsur kebudayaan tanpa diimbangi perubahan unsur kebudayaan yang lain yang saling terikat. Nah, biasanya unsur yang cepat berubah adalah kebudayaan kebendaan bila dibandingkan dengan kebudayaan rohani. Nah, dalam hal ini dikemukakan beberapa bentuk. Misalnya yang pertama ada anonim. Nah, anonim di sini adalah keadaan kritis dalam masyarakat akibat perubahan sosial di mana norma atau nilai ini memudar. Namun norma atau nilai baru yang menggantikan ini belum terbentuk. Nah, yang kedua ada kultur lag, di mana menurut William F. Ogrum dikemukakan berbagai perbedaan taraf kemajuan antara berbagai bagian dalam kebudayaan atau ketertinggalan antara unsur kebudayaan material dan non-material. Nah, yang ketiga di sini mestokultur atau kebudayaan campuran merupakan proses campuran unsur kebudayaan yang satu dengan unsur kebudayaan yang lain yang memiliki warna dan sifat yang berbeda. Hal ini dicirikan sifat formalisme, yaitu adanya dapat merubah bentuknya tetapi tidak mengerti akan arti sesungguhnya. Selanjutnya, adapun ada gejala-gejala. Gejala-gejala yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada persepsi antara masyarakat mengenai norma. Yang kedua, norma-norma masyarakat tidak berfungsi. Yang ketiga, timbul pertentangan norma dalam masyarakat. Dan yang keempat, tidak ada sanksi bagi pelanggar norma. Adapun bentuk disintegrasi sebagai akibat terjadinya perubahan sosial ini dapat dijumpai di Indonesia cukup kompleks, yaitu yang pertama pergolakan daerah, yang kedua aksi protes dan demonstrasi, 3 kriminalitas, 4 kenakalan remaja, dan yang terakhir ada prostitusi. Nah, di sini itu materi yang Ibu bawakan. Ada yang ingin bertanya? Bisa bertanya, Bu? Boleh, silahkan. Mau bertanya, bagaimana itu contohnya perubahan sosial, Bu, di Indonesia? Perubahan sosial di Indonesia. Misal, kita kembalikan ke teman-temannya. Ada yang bisa jawab perubahan sosial di Indonesia itu seperti apa?
Ada yang bisa jawab? Baik, kita lanjut. Tadi pertanyaan dari saudara Rian. Jadi, siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang diberikan tadi? Saya, Bu. Silahkan, Wilvan. Jadi yang saya ketahui tentang perubahan sosial yang ada di Indonesia itu, saya jelaskan dulu tentang perubahan sosial itu apa, Bu. Mengenai perubahan sosial itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu yang saya ketahui tentang perubahan sosial, Bu. Baik, terima kasih untuk Wilvan. Jadi, di sini ada beberapa perubahan sosial, banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya saja cara kita berpakaian, cara kita ini ada beberapa kendaraan, alat komunikasi, semua itu ada masa perubahannya. Jadi, siapa lagi yang ingin menjawab? Apa ada yang ingin bertanya kembali? Jadi kalau begitu, yes, iya. Maaf sebelumnya, Bu, karena tadi Rian yang bertanya, Bu, kita lemparkan lagi ke Rian, Bu. Apakah dia menerima atau bagaimana, Bu? Iya, bagaimana dengan Rian dengan jawaban Wilvan tadi yang diberikan? Iya, sudah mengerti, Bu, dari saudara Wilvan dan Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, kalau begitu nanti minggu depan kita ada tugas. Jadi nanti sebentar saya akan kirimkan file tugas untuk ketua kelas. Jadi ketua kelas kirimkan ke teman-temannya di grup WA. Kita buat sebuah kelompok. Kita bagi 3 kelompok ya. 3 kelompok dengan mencari materi-materi tentang perubahan-perubahan sosial. Lalu selanjutnya kita akan presentasikan hasil-hasil diskusi setiap kelompok. Nah, kalau begitu kita akhiri pelajaran hari ini. Kita lanjut minggu depan. Silahkan ketua kelas siapkan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini. Oke, baik. Terima kasih atas Ibu Guru pembelajarannya. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu atas pembelajarannya. Kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih juga Bu. Terima kasih untuk kalian telah memperhatikan pada saat Ibu mengajar. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.